Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita kembali pada pagi hari yang indah ini, saya menyapa menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4. Terjemahan baru kedua berbunyi demikian. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh kemurahan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Amin. Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang penghiburan Allah yang mengalir untuk menghibur sesama. Dalam kehidupan kita sering menghadapi berbagai penderitaan, baik yang datang dari luar maupun yang berasal dari dalam diri kita. Penderitaan adalah bagian dari hidup yang tidak bisa kita hindari. Tetapi dalam setiap kesulitan, Allah menawarkan penghiburan yang luar biasa. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah adalah sumber segala penghiburan, yang menghibur kita dalam penderitaan kita sendiri, bukan hanya menenangkan hati kita, tetapi agar kita dapat menjadi saluran penghiburan bagi orang lain yang sedang menderita. Sahabat-sahabat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, ayat ini mengungkapkan prinsip yang penting. Penghiburan yang kita terima dari Allah seharusnya mengalir kepada orang lain. Ketika kita menerima penghiburan dari Tuhan, kita dipanggil untuk berbagi penghiburan itu dengan sesama yang sedang mengalami penderitaan serupa. Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, Allah sumber segala penghiburan. Allah adalah sumber utama dari segala penghiburan yang kita butuhkan. Penderitaan seringkali membuat kita merasa terisolasi, terperangkap dalam kesedihan dan keputusasaan. Namun firman ini mengingatkan kita bahwa Allah sendiri adalah sumber penghiburan yang tidak terbatas. Penghiburannya bukan sekedar kata-kata kosong, tetapi penghiburannya nyata, yang menyentuh hati kita dan memberi kedamaian yang melampaui pemahaman manusia. Para sahabat yang diberkati Tuhan Yesus, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Penderitaan adalah bagian dari hidup, tetapi Allah berjanji untuk menghibur kita dalam setiap kesulitan. Penderitaan kita betapapun besar atau kecil tidak pernah diabaikan oleh Allah. Dia melihat setiap air mata kita, merasakan setiap beban yang kita pikul, dan menawarkan penghiburan melalui hadirat-Nya. Allah tidak hanya menghibur kita untuk mengurangi rasa sakit kita, tetapi Dia memberi kita penghiburan yang mempengaruhi cara dan mempengaruhi kekuatan kita untuk terus melangkah. Para sahabat motivasi pagi, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Penghiburan yang kita terima dari Allah tidak hanya untuk kita sendiri, tetapi juga untuk kita bagikan kepada orang lain. Ketika kita mengalami penghiburan dari Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi saluran penghiburan bagi sesama yang menderita. Penghiburan Allah mengalir dari hati kita ke hati orang lain, menguatkan mereka dan memberi mereka harapan yang sama yang telah kita terima. Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan yang diberkati Tuhan, penghiburan dari Allah tidak hanya membuat kita merasa lebih baik secara sementara, tetapi penghiburannya membawa penyembuhan. Penghiburan yang kita terima dari Tuhan menyentuh kedalaman hati kita, menyembuhkan luka batin kita, dan memberi kita kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup. Penghiburan ini membantu kita untuk melihat
penderitaan dengan perspektif yang berbeda, di mana kita tidak lagi merasa sendirian, tetapi menyadari bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Rekan-rekan yang diberkati Tuhan, Tuhan menghibur kita agar kita bisa menjadi alat penghiburan bagi orang lain. Setiap pengalaman penderitaan yang kita alami dan penghiburan yang kita terima menjadi sumber kekuatan untuk membantu orang lain yang sedang mengalami penderitaan yang sama. Kita tidak hanya menerima penghiburan untuk diri sendiri, tetapi juga untuk menyebarkan kasih dan penghiburan Allah bagi orang lain. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan kasih Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan melalui bagian firman Tuhan ini? Pesan yang pertama adalah Allah adalah sumber segala penghiburan. Allah sumber segala penghiburan adalah Allah sumber dari segala penghiburan yang kita butuhkan. Setiap kali kita mengalami penderitaan, kehilangan, atau kesulitan dalam hidup, kita dapat datang kepada Allah yang adalah sumber segala penghiburan. Penghiburan Allah tidak bersifat sementara, tetapi memberikan kedamaian yang mendalam, ketenangan hati, dan pengharapan yang kokoh. Allah tidak hanya menghibur kita secara emosional, tetapi juga memberi kita kekuatan untuk berdiri teguh, melangkah maju meskipun dalam keadaan sulit. Pesan yang kedua, penghiburan yang membawa kekuatan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Penderitaan adalah bagian dari hidup manusia. Tidak ada yang terhindar dari kesulitan dan tantangan hidup. Namun Allah berjanji untuk menghibur kita dalam segala penderitaan. Penghiburan yang diberikan Allah bukan hanya untuk mengurangi rasa sakit, tetapi juga memberi kita kekuatan dan ketahanan untuk melewati masa-masa sulit. Pesan Tuhan yang ketiga adalah tujuan penghiburan untuk menghibur sesama, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. Salah satu tujuan utama dari penghiburan yang kita terima dari Allah adalah untuk membagikannya dengan orang lain. Setelah kita merasakan penghiburan Tuhan dalam hidup kita, kita dipanggil untuk menjadi saluran penghiburan bagi sesama yang sedang menderita. Penghiburan yang kita terima dari Tuhan harus mengalir kepada orang lain yang membutuhkan, terutama mereka yang sedang dalam penderitaan yang sama. Dengan cara ini, penghiburan kita menjadi berkat yang membawa harapan bagi orang banyak. Pesan Tuhan yang keempat adalah penghiburan yang membangun hubungan yang lebih dalam. Bapak, Ibu, Saudara, pengalaman penderitaan yang kita alami seringkali dapat memperdalam hubungan kita dengan Allah dan sesama. Ketika kita menerima penghiburan dari Tuhan, kita belajar bagaimana merasakan belas kasihan dan kepedulian kepada orang lain. Penderitaan mengajarkan kita untuk lebih memahami dan mengasihi sesama. Allah menggunakan pengalaman kita untuk menumbuhkan empati dan kasih, sehingga kita dapat menghibur orang lain dengan cara yang lebih tulus dan penuh kasih. Pesan Tuhan yang kelima adalah penghiburan yang menyatakan kemurahan hati Allah. Bapak, Ibu, rekan-rekan yang diberkati Tuhan, Bapa yang penuh kemurahan adalah Bapa yang penuh kemurahan hati. Ia tidak akan mengabaikan penderitaan kita, tetapi merasakan setiap beban yang kita pikul. Dalam kemurahan hatinya, Dia datang untuk menghibur dan memberikan pengharapan, bahkan dalam situasi yang paling gelap sekalipun. Kemurahan Allah ini adalah bagian dari kasih-Nya yang tidak terbatas, yang menuntun kita untuk hidup dalam kasih yang sama, saling menghibur dan membangun satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, Saudara, bagian firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah adalah sumber penghiburan dalam segala penderitaan yang kita alami. Penghiburan yang kita terima dari Allah tidak hanya untuk kita nikmati sendiri, tetapi juga untuk kita bagikan kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, biarlah firman Tuhan di pagi hari ini menolong, memberkati, memotivasi kita untuk melakukan segala sesuatu, untuk membagikan segala sesuatu yang kita terima bagi Allah. Biarlah itu juga berguna, bermanfaat bagi orang lain. Oleh sebab itu, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan penuh semangat. Lakukanlah yang terbaik.
Tuhan pasti memberkati kita semua. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam haleluya. Amin.